Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Randi Alvaras dari Kabupaten Langkat melaporkan langsung tepatnya dari posko pengungsian. Dan pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah menandakan berakhirnya rapat koordinasi yang tadi dipimpin oleh Menko PMK bersama dengan Kepala BNPB, dihadiri juga oleh sejumlah petinggi dan juga pemangku kepentingan di wilayah Sumatera. Dan tadi kita sudah sama-sama mendengar dan juga menyimak bagaimana rapat koordinasi berlangsung. Tadi ada sejumlah hal yang dilaporkan baik oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, kemudian juga dari Bupati Tapanuli Utara mengenai bagaimana situasi terkini di sana dan terkait dengan bagaimana berlangsungnya rapat dan apa langkah lanjutan yang akan diambil oleh pemerintah Menko PMK. Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Insan Suwardi yang tengah berada di lokasi. Insan, apa yang saat ini tengah berlangsung di lokasi? Saat ini di mana Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama dengan Menko PMK Pratikno akan bersiap untuk melakukan tinjauan udara ke dua titik yang masih terisolasi sampai dengan saat ini. Saat ini mereka tengah bersiap dan nanti kami juga berkesempatan untuk ikut langsung meninjau dari titik lokasi. Yang pertama akan nantinya mendarat di Tapanuli Tengah untuk menyapa para pengungsi yang berada atau terpusat di Gedung Serbaguna Pandan atau yang tepatnya berada di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah. Selain itu, nantinya setelah selesai melakukan tinjauan dan juga penanganan dari Tapanuli Tengah, rombongan akan berencana melanjutkan ke jalur darat menuju Sibolga sebagai salah satu titik lokasi yang juga masih terisolasi sampai dengan saat ini. Saat ini, Valerie, saya sedang bersama dengan rombongan bersiap untuk naik helikopter yang telah disiapkan untuk memulai tinjauan udara sesaat lagi, karena memang agendanya cukup padat. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang telah usai beberapa waktu lalu, maksud kami usai baru saja, difokuskan untuk bersiap memastikan penyaluran bantuan logistik tidak terputus kepada para pengungsi. Saat ini saya bersama dengan rombongan tengah bersiap untuk terbang sesaat lagi menuju Bandar Udara Pinang Sori untuk menjadi salah satu buffer stok logistik bagi masyarakat terdampak khususnya yang berada di Tapanuli Tengah. Demikian, Valerie. Ya, Insan, bantuan apa saja yang akan dikirimkan saat ini oleh Menko PMK, Kepala BNPB beserta jajaran ke Pinang Sori? Ya, Valerie, kalau kita mendengarkan hasil keterangan tadi dari rapat koordinasi yang baru saja selesai dilakukan, beberapa bantuan logistik yang paling diutamakan adalah bantuan bahan pangan. Mengingat masyarakat di sini tengah mengalami keterbatasan akses mulai dari bahan makan, listrik, dan juga lain sebagainya. Memang bantuan makanan siap saji ini diutamakan untuk bisa langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak dan yang membutuhkan. Mengingat beberapa waktu lalu, publik juga sempat dibuat heboh dengan adanya kabar terkait logistik yang tengah menipis dan adanya penjarahan yang tengah terjadi. Dari pemerintah bersama dengan Satgas Gabungan memastikan untuk tidak akan memutus seluruh rantai pasok penyaluran logistik yang kini terus disupport baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Meski kalau dari keterangan tadi yang dihasilkan, di mana jalur darat memang masih menjadi tantangan utama sebab ada beberapa titik yang masih terputus sampai dengan saat ini. Maka dari itu, dari Kepala BNPB, Menko PMK bersama dengan gabungan stakeholder ini memastikan seluruh tim bekerja dengan semaksimal mungkin untuk memastikan baik dari jalur udara melalui pesawat maupun helikopter yang telah disiapkan ini tidak akan berhenti untuk mengirimkan seluruh bantuan logistik ke buffer stok yang telah disiapkan. Seperti kalau dari Tapanuli Tengah dipusatkan dari Bandara Pinang Sori yang akan terus didistribusikan dan nanti telah dikawal dengan pasukan BRIMOB untuk memastikan seluruh bantuan logistik ini tetap sampai ke tangan pengungsi dan tidak terulang aksi perebutan logistik. Valerie. Ya, Insan, Anda saat ini tengah berada di helikopter bersama dengan Menko PMK. Tadi apa saja arahan yang disampaikan oleh Menko PMK dalam rapat, Insan? Ya, Valerie, arahan dari Menko PMK Pratikno meminta kepada seluruh masyarakat, terutama untuk tetap percaya kepada masyarakat, maksudnya percaya kepada pemerintah, terkait dengan bagaimana penanganan pasca kebencanaan ini akan terus mengutamakan sinergi dan koordinasi baik dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, TNI, bersama dengan juga BNPB sebagai leader untuk penanganan kebencanaan di 3 provinsi, baik di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Selain itu juga Menko PMK juga memperhatikan terkait dengan perhatiannya untuk meminta agar stok logistik ini tidak terputus, mengingat
mengingat masyarakat terutama di beberapa titik lokasi di setiap provinsi yang masih menjadi fokus utama dari tim Satgas ini harus tetap bisa menjaga rantai pasok logistik ini tetap mengalir, tidak terputus sehingga masyarakat yang berada saat ini atau mengalami keterbatasan makanan tetap memiliki akses untuk mendapatkan makanan, terutama makanan siap saji. Selain itu juga pemerintah juga akan mengerahkan untuk mengirimkan unit-unit Starlink untuk membantu membuka jalur komunikasi meski secara terbatas. Setidaknya dengan pengiriman unit Starlink ini akan membuka akses internet sehingga bagi warga yang saat ini tengah terdampak akan bisa akan bisa berkomunikasi kepada sanak saudaranya yang berada di luar lokasi bencana. Dari saat tadi kami ini tengah bersiap untuk memulai tinjauan udara karena helikopter kami sudah start engine untuk nantinya kami akan bersiap menuju Bandar Udara Pinang Sore yang berada di Tapanuli Tengah untuk mengecek buffer stop sebagai pusat logistik. Sebelum nanti kami akan melanjutkan perjalanan darat menuju Sibolga. Demikian, Pak Laris. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang saat ini akan melakukan tinjauan udara ke Tapanuli Tengah dan juga Sibolga. Berharap berhati-hati. Terima kasih Insan. Dan pemirsa, baru saja kita mendengarkan bahwa usai melakukan rapat koordinasi antara Menko PMK bersama dengan Kepala BNPB dan juga sejumlah pimpinan dari daerah yang terdampak banjir dan longsor, saat ini Menko PMK tengah melakukan tinjauan udara di sejumlah titik yang hingga saat ini masih terisolasi. Berdasarkan laporan yang kami dapatkan dari jurnalis kami Insan Suwardi, saat ini rombongan akan terbang menuju ke Tapanuli Tengah dan akan melakukan tinjauan langsung ke salah satu posko pengungsian yang ditempatkan di Gedung Serbaguna yang berlokasi di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah untuk memastikan apakah bantuan sudah dapat tersalurkan dengan baik dan juga pastinya menanyakan lebih lanjut bagaimana situasi dari para korban yang saat ini tengah mengungsi di Tapanuli Tengah dan apa yang menjadi bantuan-bantuan yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi di sana. Dan tadi disampaikan oleh rekan Insan Suwardi, setelah melakukan peninjauan di Tapanuli Tengah, rombongan dari Menko PMK beserta dengan Kepala BNPB akan melakukan tinjauan, dilanjutkan yaitu tinjauan jalur darat menuju ke daerah Sibolga. Karena tadi kalau kita juga menyimak isi dari rapat koordinasi disebutkan baik oleh Pangdam maupun Kapolda bahwa hingga saat ini wilayah Sibolga masih sulit untuk diakses. Akses jalur vital, jalanan seluruhnya terputus sehingga memang hanya dapat diakses melalui jalur darat. Pasti ini jalur khusus karena kemarin juga sudah dilaporkan oleh Kapolda Sumatera Utara bahwa ada sebanyak 135 personil kepolisian yang akhirnya berhasil menembus jalur darat menuju ke Sibolga. Nah, pemirsa, kemudian juga di Sibolga nanti akan dilakukan pengiriman bantuan baik itu secara langsung melalui jalur darat maupun melalui jalur udara, yaitu melalui metode dropping. Tentunya bantuan yang saat ini menjadi prioritas yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi adalah bahan pangan, tepatnya adalah makanan siap saji karena keterbatasan akses, dan yang kedua adalah pakaian. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh rekan kami yang berada di Kabupaten Langkat di salah satu posko pengungsian yang tadi sempat berbincang juga dengan para korban dari bencana banjir dan longsor bahwa saat ini makanan dan pakaian menjadi logistik prioritas yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang sedang berada di sana. Dan pemirsa, tentunya selain untuk mengirimkan bantuan, prioritas dari para personil baik itu TNI, Polri yang diterjunkan ke lokasi yang hingga saat ini masih terisolir adalah proses evakuasi. Proses evakuasi ini menjadi sangat penting mengingat bencana banjir dan tanah longsor yang sudah terjadi selama beberapa hari sehingga memang semakin cepat proses evakuasi bisa dilakukan di tengah situasi cuaca yang memang dalam satu hari terakhir ini semakin membaik, tentunya bisa mempercepat proses pencarian dan juga pastinya bisa menyelamatkan nyawa-nyawa dari para korban banjir dan juga tanah longsor. Karena pemirsa, meskipun kita ketahui bersama sudah banyak anggota dan juga masyarakat terdampak yang berhasil dievakuasi ke posko pengungsian, namun juga masih ada banyak yang belum berhasil dievakuasi, baik dalam status yang hilang maupun juga
tidak bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga karena salah satu dampak dari banjir dan juga tanah longsor adalah keterbatasan komunikasi, akses komunikasi yang terputus. Jadi kita sama-sama lihat pemirsa, saat ini helikopter persiapan untuk naik untuk sama-sama melakukan tinjauan udara ke sejumlah titik yaitu Tapanuli Tengah dan juga Sibolga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.